Mudah-mudahan senantiasa ada dalam limpahan rahmah, inayah, maghfirah yang disertai berkah Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Di kesempatan tiap kali kita sholat Jumat, khatib akan senantiasa mengajak baik pada diri pribadi maupun kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian intisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Melakukan apa yang menjadi perintah Allah walaupun sulit, susah, enggan untuk dikerjakan. Dan sekuat tenaga semaksimal mungkin menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun amat sangat kita gemari dan menyenangkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setelah kehidupan dunia ini, dunia adalah kehidupan yang sebentar, yang kalau Sayyidina Umar mengibaratkan ka'abiris sabil, hidup di dunia ini bagaikan orang yang menyeberang jalan, di mana hanya sebentar saja, hanya singgah saja. Kehidupan yang hakiki adalah di akhirat kelak nanti. Untuk itu fase kehidupan kita dimulai dari alam arwah, semuanya kita ada di situ. Dan selanjutnya alam rahim, alam kandungan sang bunda, dan sekarang di alam yang ketiga yaitu alam dunia. Alam yang sedang kita jalani dan kita menuju kedua alam lagi, yakni alam barzah dan alam akhirat. Alam barzah adalah alam antara dunia dan akhirat. Dari dunia sudah berangkat, ke akhirat belum sampai. Dan semua yang meninggal, orang tua kita, nenek buyut kita, para nabi terdahulu, para solihin, solihat yang telah meninggalkan dunia ini, belum ada seorang pun yang sampai ke akhirat. Sementara ada di alam yang ada di antara dunia dan akhirat adalah alam kubur, ekuivalen adalah alam barzah. Yang sebentar lagi mungkin kita akan menuju ke sana, ke alam barzah atau alam kubur. Ada kuburan, ada alam kubur, itu berbeda. Kalau kuburan masih alam dunia, tapi alam kubur bukan alam dunia, melainkan alam yang ada di antara dunia dan akhirat. Oleh sebab itu mari kita persiapkan apa-apa yang mesti kita siapkan untuk menyongsong alam kubur atau alam barzah yang akan kita masuki ke sana. Bekal yang cukup harus kita bawa, karena tanpa bekal yang cukup kita masuk ke alam kubur, datang ke alam barzah akan berbahaya dan akan mengalami kesengsaraan. Man daholal qabra bila jadin, barang siapa orang yang masuk ke alam kubur tanpa bekal, fakaan nama rokibal bahro bila sapinatin, itu bagaikan mengarungi samudra yang luas, lautan yang luas tanpa memakai perahu apalagi kapal. Maka bahaya yang akan kita hadapi, sengsara yang akan kita alami. Di alam barzah atau alam kubur ada dua kemungkinan kita di sana. Ada yang termasuk mendapat nikmat kubur dan ada yang termasuk mendapat azab kubur. Agar kita dijauhkan dari azab dan siksa kubur, maka Al-Faqih rahimahullah ta'ala Syekh Nasru mengatakan, man aroda ayyan jua min adabil qabri, barang siapa orang yang menginginkan selamat dari siksa kubur, fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya'a, maka baginya penting sekali untuk melakukan 4 perkara, wa yajtaniba arba'ata asya'a, dan menjauhi 4 perkara. 4 perkara yang harus kita jalani, harus kita laksanakan agar kita berbahagia di alam kubur, tidak mendapat siksa kubur adalah fa'amal arba'atul lati yulazimuha. Adapun 4 yang harus kita lakukan, persiapkan ketika kita ingin terhindar dari siksa kubur adalah yang pertama, pamuhafadatu ala sholawat. Jaga baik-baik sholat 5 waktu. Jangan untuk meninggalkan, untuk sekedar melalaikan saja, jangan berani. Karena terlalu beresiko kita meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, di antara yang menghindarkan kita dari siksa kubur adalah sholat 5 waktu dengan baik. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita mau selamat dari siksa kubur adalah as-shadaqatu.
bersedekahlah sesuai kemampuan kita. Tidak ada hari tanpa bersedekah, dan sesungguhnya sedekah itu tutfiul bala wa ghadabar rabbi, bisa menolak bala dan meredam murkanya Allah. Lalu yang keempat yang harus kita kerjakan, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran bacaan harian kita. Jadikanlah keluarga kita keluarga yang Quranis, artinya keluarga yang minimal membaca tiap saat di rumah kita. Dan itu akan menjadi kawan, teman yang akan mendampingi kita di alam barzah atau alam kubur nanti. Lalu yang keempat yang harus diperbanyak adalah wa kasratu tasbih, perbanyaklah menyucikan Allah baik dengan qauliyah maupun af'aliyah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu 4 yang harus kita lakukan. Fa amal arba'atul lati yajtanibuha. Adapun 4 yang harus kita tinggalkan, yang pertama adalah fal kidbu, hidup penuh dengan kebohongan. Suka berbohong. Berbohong artinya mengucapkan sesuatu yang beda dengan kenyataannya. Maka hindari bohong ketika kita ingin selamat di alam barzah. Lalu kedua, wal khianatu, yang harus kita tinggalkan adalah sifat khianat. Khianat adalah perbuatan yang culas ketika diberi kekuasaan, diberi kepercayaan, bukan menjalankan dengan baik, malah mengkhianatinya. Maka sifat khianat ini harus kita hindari ketika kita ingin aman dan ingin selamat dari siksa kubur. Lalu yang ketiga yang harus kita jauhi adalah wan namimatu, memprovokasi orang dalam keburukan. Hindari menjadi provokator. Dan itu akan menyebabkan siksa kubur dekat dengan kita. Ketika kita ingin jauh dari siksa kubur, maka an-namimah, sifat pengadu domba, hindarkan oleh kita semua. Lalu yang keempat yang harus kita tinggalkan, wal baul, kencing sembarangan. Kencing tidak fikih, istinjanya juga tidak pakai fikih. Karena kata Nabi, inna amata adabil qabri minhu, sesungguhnya kebanyakan dari sisa kubur diakibatkan kencing sembarangan. Maka mudah-mudahan bisa menjalankan yang 4 tadi dan bisa menghindari yang 4 barusan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk diri pribadi, umumnya untuk jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'adal jannata liman ittaqah wa a'adan nar liman asah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qaribina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih umurana ma rahati qulubina wa salamati fi amri dunya wa dunyana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus sholata li dzikri.